Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sarhansyah Radityo. Saya dari kelompok 5, kelas 3, semester 3, game teknologi B. Saya di sini ingin mempresentasikan kepada kawan-kawan semua mengenai pengusaha yang sukses. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang pengusaha bernama William Tanuwijaya. William Tanuwijaya merupakan pendiri dan CEO sekaligus CEO dari Tokopedia. Dia sangat sukses mendirikan Tokopedia, menjadikan Tokopedia sebagai perusahaan unicorn startup Indonesia bersaing dengan Gojek dan Bukalapak. Ini adalah profil saya. Saya lahir di Jakarta pada saat tanggal 14 Juli 2001. Dan ini adalah kelompok saya. Kelompok saya terdiri dari Atia Agustian, Ikram Ibrahim, Syarifuddin Yafi, Arif Ahmad Rifai, dan dengan saya sendiri. Presentasi ini dibuat oleh kami semua sebagai usaha kelompok. Ini adalah profil dari William Tanuwijaya. William Tanuwijaya merupakan seorang pengusaha Indonesia. Dia merupakan pendiri sekaligus CEO Tokopedia, platform jual beli daring di Indonesia yang salah satu platform yang terbesar di Indonesia. Dia lahir di Pematang, Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 18 November 1981. William yang kala itu setelah lulus SMA, merantau ke Jakarta untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik, mengikuti keinginan ayah dan pamannya. Dan ini merupakan profil dari usahanya William. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Tokopedia masih eksis dan menjadi platform e-commerce nomor 1 di Indonesia hingga saat ini. Tokopedia saat ini bersaing dengan startup unicorn yang lain seperti Gojek dan Bukalapak dan juga Shopee. Untuk mengquote dari William, kami percaya kesuksesan itu hanya bisa diraih dengan cara membantu orang lain menjadi lebih sukses. Di sini William mengatakan bahwa untuk menjadi sukses kita harus selalu menggandeng orang lain untuk membangun kesuksesan bersama. Dan untuk itu kita juga semua harus bekerja sama dengan satu sama lain dan selalu bersilaturahmi untuk membangun koneksi. Ini latar belakang dari mengapa William membuat Tokopedia. Pertama karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dikarenakan William saat itu dia merantau. Dia merantau karena biaya kuliahnya yang sangat mahal. Pada saat itu dia masuk ke Universitas Bina Nusantara atau lebih dikenal BINUS. Di sini dia merantau di Jakarta untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi, dan sebagai untuk memenuhi keinginan bapak dan pamannya dia. Dikarenakan dia memasuki BINUS, dia harus dia membutuhkan modal yang banyak, modal yang mahal untuk mendukung kegiatan kuliahnya, kegiatan pendidikannya. Oleh karena itu ini juga sebagai faktor dari hambatannya dia. Hambatan dalam pembuatan Tokopedia itu sulit mencari calon investor dan mitra untuk bekerjasama. Faktor hambatan ini dikarenakan oleh karena belum pada saat itu Tokopedia belum ada yang namanya toko online jual beli daring, itu belum ada. Ini tipe-tipe usaha seperti ini sangat langka dan menjadikan peluang dalam berinvestasi itu sangat beresiko. Akhirnya ini menakutkan investor untuk berinvestasi ke usahanya William. Menjadikan susahnya untuk mencari mitra untuk diajak kerjasama. Ini juga dikarenakan oleh profil William sebagai
orang yang biasa, asalnya dari keluarga yang biasa, dan sebagai okupasinya masih sebagai mahasiswa pada saat itu. Nah, ini omset tentang Tokopedia-nya sendiri. Omsetnya Tokopedia, klaimnya William, sejak bulan Mei tahun ini transaksi per bulan Tokopedia mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14 triliun dolar. Startup e-commerce lokal Tokopedia memproyeksikan nilai transaksi dari tahun 2019 sebesar 222 triliun dan masih berkembang sampai tahun ini. Angka ini meningkat signifikan dari nilai transaksi tahun 2018 itu berjumlah 73 triliun rupiah. Ini adalah jumlah karyawannya. Jumlah karyawan menurut profil Tokopedia di LinkedIn official, Tokopedia memiliki karyawan sekitar 5.000 orang dan masih berkembang sampai sekarang. Mereka berhasil menggandeng 4.659 merchant dengan 44.785 anggota. Nah, ini kesimpulannya nih. Kesimpulan dari pembuatan Tokopedia. Pelajaran yang kita bisa ambil yaitu selalu mencari peluang, berjuang untuk mencari usaha dan selalu memperluas koneksi kita. Untuk selalu cari peluang bisnis yang dapat dipikirkan dimanapun dan kapanpun, dan selalu memikirkan jangka waktu yang lama, memperluas bisnis dengan mendapat koneksi. Dari kisah William ini kita memiliki tips agar menjadi sukses, yaitu selalu mendengarkan cita-cita bagaimana orang itu menjadi sukses, dan jangan lupa kita selalu ulet, pantang menyerah, dan mencari ide dan peluang bisnis agar menjadi besar. Dalam modal awal ini kita juga harus meluruskan niat kita. Kita juga harus kompeten dalam berusaha agar kita dapat melakukan kegiatan usaha tersebut dengan lancar dan dapat berjanji dan dapat menjalankan usaha ini dalam waktu yang lama. Di sini juga kita membutuhkan modal. Modal awal ini diperlukan agar kita tetap bermotivasi untuk berusaha dalam menjalankan operasional usaha kita, dan juga untuk mendukung kegiatan kita dalam usaha ini. Apabila kita tidak memiliki modal awal, maka usaha kita dapat bisa berlambat, apalagi juga bisa berhenti. Dan kita juga harus menyusun strategi kita secara matang agar tidak tertinggal oleh perusahaan lain. Kita juga harus memikirkan dari segi ekonomi dan segi budaya yang akan kita pasarkan. Nah, ini adalah faktor-faktor pendukung dalam pembuatan Tokopedia. Faktor ekonomi ini yaitu faktor ekonomi adalah hal yang paling penting dalam berwirausaha untuk di awal harian modal. Faktor ekonomi adalah hal yang paling penting dalam berwirausaha untuk awal modal. Setiap mesin atau personal yang Anda butuhkan, jika seorang tidak memiliki modal, maka niat berwirausaha tidak akan terbentuk, malah akan terhenti, dikarenakan biaya operasionalnya membutuhkan modal, dan jika tidak ada modal, maka usaha pun juga bisa berhenti. Kedua, ada faktor pergeseran tren. Pemilihan usaha yang mengikuti tren agar berkemungkinan besar peluang sukses atau diminati banyak orang. Pemilihan usaha yang mengikuti tren agar berkemungkinan besar sukses diminati juga menyesuaikan dengan etika budaya lokal dan meraup keuntungan, dan berpikir jangka waktu yang lama tentang suatu produk untuk kedepannya. Jadi kita tidak memikirkan jangka pendeknya apa yang tren ada sekarang ini. Kita juga harus memikirkan produk yang bisa bertahan dengan lama. Dan faktor ketiga adalah faktor teknologi dan gaya hidup. Dengan adanya teknologi, segala aktivitas kita dapat dilakukan dengan mudah, apalagi dalam berwirausaha.
Jadi kita juga harus memanfaatkan teknologi dengan secara maksimal mungkin. Dan gaya hidup berwirausaha juga harus dikedepankan untuk agar perusahaan kita tetap selalu maju dan selalu berpikir inovatif dalam meraih persaingannya. Dan juga terciptanya teknologi baru seperti mesin juga dapat mempermudah pekerjaan. Contohnya adalah penawaran jasa secara online atau terciptanya teknologi. Penawaran jasa itu dapat dilakukan dengan mudah. Kita juga dengan teknologi kita juga ada pekerjaan baru seperti YouTuber yang baru ada berkat teknologi. Terima kasih dalam menonton presentasi saya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila memiliki kesalahan. Dan selamat malam kawan-kawan. Sampai jumpa.